Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dari kelas Ekonomi Syariah D dengan NIM 401200099. Di sini saya akan mencoba menjawab atau mengemukakan pendapat saya tentang soal-soal yang diberikan oleh dosen di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama adalah kemukakan alasan Anda mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan bisnis dahulu, padahal biayanya cukup besar termasuk waktu melakukannya. Nah, menurut saya studi kelayakan bisnis itu sangatlah penting dalam suatu perencanaan usaha, sebab di dalam studi kelayakan bisnis itu ada berbagai step-step yang dilakukan, dan itu bisa menguntungkan sekali untuk kita para pengusaha yang ingin melakukan atau mendirikan sebuah usaha. Nah, apa saja di dalamnya, yaitu keuntungannya adalah kita dapat mengetahui seberapa besar kemungkinan kita dalam maju di dalam suatu bisnis tersebut, dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam persiapan mendirikan sebuah bisnis tersebut, dan lain-lain yang berkaitan tentang studi kelayakan bisnis ya. Dan poinnya di sini adalah ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis sebelum mendirikan sebuah usaha, kita tidak akan salah langkah. Jadi dalam melangkah itu kita akan berhati-hati karena sudah ada struktur-struktur atau step yang sudah kita analisis sebelum melakukan sebuah usaha tersebut. Berikan komentar Anda atas manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dengan telah dilakukannya studi kelayakan bisnis sebelum melakukan suatu usaha. Datang Pak di motor. Dan nomor 3 yaitu banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi yang telah dibuat. Anda diminta mengemukakan pihak-pihak mana saja yang perlu hasil studi kelayakan bisnis bila perlu dengan contohnya. Nah, di sini pihak-pihak yang perlu memerlukan hasil kelayakan bisnis itu diantaranya yaitu pihak investor, kreditor, manajemen perusahaan, pihak pemerintahan, dan juga masyarakat. Nah, dalam contohnya sendiri kita ambil dari investor ya. Jadi kita dalam melakukan sebuah atau akan mendirikan sebuah usaha itu pasti kita akan memerlukan sebuah sebuah modal, dan modal itu kemungkinan ya cukup besar. Jadi kita mencari investor atau orang yang mau menginvestasikan dananya kepada kita untuk melakukan sebuah usaha tersebut, begitu.
Dan yang keempat yaitu kita mengetahui bahwa studi kelayakan bisnis memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kemukakan tujuan yang dimaksud, berikut alasannya. Nah, tujuan utama dalam studi kelayakan bisnis sendiri itu yaitu mengukur apa sebuah bisnis tersebut berpeluang memiliki kelanjutan atau hanya berhenti di satu titik saja dan di waktu tertentu begitu. Jadi alasannya sebab semua pengusaha pasti ingin usahanya itu berkembang dan juga sukses dalam jangka waktu yang selama-lamanya. Dan di dalam proses tersebut kan ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, itu dia. Dan yang kelima adalah dalam melakukan penilaian terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai. Anda diminta untuk menjelaskan aspek mana saja yang perlu dinilai untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dengan data prioritas, berikut alasannya. Nah, di sini aspek-aspeknya ada aspek hukum atau legalitas. Dan yang kedua, ekonomi dan budaya. Yang ketiga adalah aspek pasar atau pemasarannya. Yang keempat, aspek manajemen. Dan yang kelima, aspek keuangan. Yang pertama kita bahas dulu aspek hukumnya atau legalitasnya. Jadi seorang pengusaha harus sebelum mendirikan sebuah usaha harus mencari seperti surat-surat perizinan seperti itu, sehingga customer atau pembeli akan lebih percaya jika perusahaan yang kita bangun itu memang sudah legal begitu. Dan yang kedua adalah aspek ekonomi atau budaya. Nah, yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya. Di sini yaitu menjelaskan bagaimana jual beli di dalam budayanya di dalam tempat kita membangun sebuah usaha tersebut, ekonominya juga bagaimana, itu harus dipertimbangkan juga. Dan yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Jadi bagaimana cara kita harus menyesuaikan pasar di daerah tersebut itu seperti apa, dan pemasarannya kita harus memakai trik yang seperti apa. Yang keempat yaitu aspek manajemen. Nah, manajemen di sini adalah mengatur misalkan waktunya harga naik atau turun itu. Dan yang kelima yaitu aspek keuangannya. Nah, di sini tidak kalah penting yaitu tentang keuangannya, tentang pengeluaran atau pendapatan itu juga harus jelas. Nah, alasannya kenapa kita harus memiliki semua aspek tersebut, karena itu adalah termasuk salah satu proses akan seberapa suksesnya kita dalam usaha tersebut, sehingga konsumen juga dapat percaya, dapat lebih mengenal tentang perusahaan yang kita bangun begitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.